Shalom Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah ada di minggu keempat di bulan Juni tahun 2020 ini. Mari kita hari ini memulai ibadah kita dengan bersuka cita. Mari saya undang Bapak Ibu, saudara yang di rumah, kalau bisa bangkit dari tempat tidurnya, mungkin dari sofanya, boleh kita sama-sama kita berdiri, kita sama-sama muji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita menari buat Tuhan. Sama-sama katakan bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari berpindah menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari berpindah. Mari sama-sama kita menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari berpindah menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari berpindah menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari berpindah menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari berpindah. Mari sama-sama kita menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari berpindah menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Sekali lagi sama-sama katakan ku kan menari. Amin. Ku kan menari berpindah menari. Ku kan menari, ku kan menari berpindah menari. Ku kan menari berpindah menari. Katakan ku kan menari berpindah menari. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah kami yang sangat baik. Bapa, kami merasakan urapan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di masa apapun Tuhan dalam setiap hidup kami, masa sulit kami, masa bahagia kami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan bahkan di masa-masa susah pun Tuhan, kami dapat menari bersama Engkau Tuhan. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat Tuhan, tapi sungguh karena Engkau Tuhan yang ada di dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang pimpin, Engkau yang tuntun Tuhan, Engkau yang lindungi setiap hidup kami, pekerjaan kami, sekolah kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya Engkau yang pimpin, Engkau yang jaga Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah ibadah kami dimanapun kami berada Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Yesus. Engkau ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Engkau layakkan kami di hadapan-Mu Bapa. Ini kami, ini hidup kami di dalam Engkau Tuhan. Ini roh kami yang menari-menari di dalam Engkau, menari-nari untuk Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah kami yang baik Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Yesus. Ini kami Bapa. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan takkan ku ragu, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu.
Mari buat Tuhan katakan, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus. Ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Sekali lagi katakan, ku kan menari. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Mari sembah Tuhan, Kau sangat ku cinta. Mari sembah, oh ku cinta Kau Tuhan. Ku sembah, mari sembah Tuhan. Mari angkat tangan, mari sembah Tuhan. Mari bersyukur, mari naikkan puji-pujian-Mu. Mari sembah, mari terus sembah Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau setia, Yesus. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Engkau lihat setiap hati yang haus Tuhan akan Engkau. Dalam-Mu hidup ini kami Tuhan, kami meminum air-Mu Tuhan. Katakan, ku kan menari, ku kan menari dan bersuka.
Tuhan, Engkau Allah kami yang sangat baik Yesus. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Bapa. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Engkau izinkan segala sesuatu terjadi Yesus. Bagaimanapun keadaan kami Tuhan, kami mau terus belajar Tuhan, hanya Engkau yang kami pandang. Hanya kepadamu saja Tuhan kami berserah, hanya kepadamu saja kami menyembah Tuhan. Karena Engkaulah Bapa kami yang baik. Engkau satu-satunya Bapa kami yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau ada Tuhan. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Bapa. Mungkin kami sering lupa, mungkin kami sering meninggalkan Engkau Tuhan. Tapi tak satu kali pun Tuhan Engkau tinggalkan setiap kami. Tak satu kali pun Engkau lupakan setiap kami Bapa. Setiap keluar masuk rumah kami, setiap kegiatan kami Tuhan, setiap tutur kata kami, setiap pergaulan kami Tuhan, Engkau ada Beb. Engkau ada selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Bahkan kuasa-Mu Tuhan mengalir Bapa melalui kami anak-anak-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami menerima firman-Mu Tuhan, kami mau siapkan setiap hati kami Bapa. Kami mau buka setiap hati kami Yesus. Biar apa yang akan disampaikan nanti, benih-benih yang ditaburkan boleh datang daripada-Mu saja Tuhan, dan tertanam dalam setiap hati kami yang subur Bapa. Kami rindu Tuhan setiap benih-benih firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam setiap kami Tuhan, menambahkan iman kami Tuhan, menguatkan kami Bapa, dan kami boleh berbuah kembali hanya untuk Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau pandang Engkau terus Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Katakan tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Sekali lagi katakan memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu. Mari rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Mari katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Kau sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku, kasih-Mu padaku, ya Yesus, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku yang baik. Penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari sekali lagi, mari pandang wajah Tuhan, katakan memandang wajah-Mu, rasakan kasih. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami tinggal
buat kasih setia Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi yang diberkati ini. Kami bersuka cita di dalam Engkau sebab Engkau Allah yang memelihara kehidupan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini Tuhan masih diberi kesempatan untuk kami menikmati pujian penyembahan. Bahkan kami boleh mendengar firman-Mu. Kami terus Tuhan belajar untuk hidup kami ini diperbaiki dari hari ke hari lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, biar pengurapan-Mu mengajar setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang memberikan hati, yang membuka hatinya untuk kami boleh menerima, menyimpan, melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Engkau berkati, kuatkan kami, teguhkan kami di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita sudah masuk dalam minggu yang keempat di bulan Juni ini. Saya berdoa supaya sukacita Tuhan tetap berlimpah-limpah buat kehidupan saudara semua. Ya, pemeliharaan Tuhan terus ada di tengah-tengah kita. Saudara, kita masih ada di dalam ibadah online ini. Kita belum bisa sideline-nya saudara ya, kita belum bisa ibadah tatap muka. Tapi saya percaya saudara, kita terus bersukacita sebab kita masih bisa merasakan hadirat Tuhan. Itu yang paling penting. Ketika kita beribadah, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena tanpa hadirat Tuhan, apa artinya ibadah kita ini? Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu kita. Kita buka firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Daud, ya, di dalam pergumulannya dia berkata, ayat yang ke-7, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Saudara, kita tahu cerita Daud, bagaimana Daud ketika dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi raja bagi Israel. Terlalu banyak tekanan yang dia hadapi. Semenjak dia mulai diurapi menjadi raja, dia harus menghadapi banyak tantangan. Tantangan yang pertama, dia harus berhadapan dengan Goliat. Tantangan yang kedua, dia harus berhadapan dengan mertuanya sendiri, Saul. Dan dia dikejar-kejar dan dia diusahakan untuk dibunuh. Dia merasa tertekan saudara. Sehingga Daud terjebak di dalam satu kondisi di mana dia sungguh-sungguh tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Sehingga dia mengeluarkan keluh kesahnya di hadapan Tuhan. Ya, ayat yang ke-7 ini menjelaskan bagaimana beratnya beban Daud. Ketika dia berkata, lesu aku karena mengeluh. Ya saudara, kalau kita terus menerus dalam keluh kesah, maka kekuatan kita hilang. Semangat kita hilang. Kita tidak lagi berdaya. Kita tidak lagi bergairah menghadapi hidup ini. Saudara, hari-hari ini tekanan begitu berat. Saya masih bergumul, saya masih bergaul, saya masih hidup di dalam dunia sekuler, saudara. Ketika orang masih ada di dalam kebaikan Tuhan, bisa menikmati bekerja, ya, mempunyai penghasilan waktu masih bekerja.
Tidak sedikit orang yang mengeluh. Ya, sehingga kalau Bapak Ibu dengar di televisi bagaimana karyawan-karyawan demo pada waktu mereka masih bekerja, menuntut ini dan itu. Mereka mau kerja nyaman tapi gajinya besar. Mengeluh, saudara. Waktu mereka bekerja mengeluh, capek, ya, sukar, berat dan sebagainya. Tetapi kondisi saat ini ketika perusahaan mulai satu persatu mulai tumbang, sehingga harus mem-PHK karyawan-karyawannya. Kembali, saudara, ketika mereka tidak bekerja, mereka juga kembali mengeluh. Mulai menyalahkan pemerintah, mulai menyalahkan pengusaha-pengusaha, bahkan menyalahkan keluarga yang ada di sekitarnya. Jadi manusia terkungkung, manusia terjebak, manusia terperangkap oleh keluh kesah. Oleh sebab itu, pada pagi yang diberkati ini Bapak Ibu sering kasih Tuhan, saya beri tema firman Tuhan, mengeluh bukan karakter anak Allah. Saya ulangi sekali lagi, mengeluh bukan karakter anak Allah. Jadi perhatikan kita semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau hidup kita penuh dengan keluh kesah, kita perlu mawas diri, kita perlu introspeksi. Karena ketika kita menghadapi hidup ini tidak harus ya diisi dengan keluh kesah, tetapi hidup ini memang harus diisi dengan perjuangan, dihadapi dengan teguh, dihadapi dengan kuat. Kita harus terus berdiri menjadi saksi-saksi, menjadi teladan bagi banyak orang. Tetapi kalau hidup anak-anak Tuhan sama dengan anak-anak dunia, mengeluh setiap hari, bekerja mengeluh, tidak bekerja mengeluh. Ya, semua ada di dalam keluh kesah. Kita sedang terjebak kalau saat ini kita ada di dalam kondisi itu. Daud mengingatkan kepada kita lewat firman Tuhan, lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Kita tidak bisa keluar dari keluh kesah itu. Kita kehilangan daya, kita kehilangan kekuatan kalau kita terus mengeluh. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, mari kita sungguh-sungguh minta kekuatan dari Allah, supaya ketika kita menghadapi persoalan, kita tidak mengeluh, tetapi kekuatan Allah itu yang berlimpah-limpah itu memelihara hidup saudara, memberi kekuatan yang luar biasa buat hidup saudara. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap bisa berkata Tuhan Engkau baik. Kenapa saudara orang selalu mengeluh? Yang pertama memang karena faktor kebiasaan. Perkataan-perkataannya, hidupnya hanya diisi dengan keluh kesah. Apapun yang dia alami dia selalu mengeluh. Dia tidak bisa melihat sisi baik dari apa yang terjadi. Dia tidak bisa melihat sisi baik dari suami. Dia tidak bisa melihat sisi baik dari istri. Dia tidak bisa melihat sisi baik dari anak-anak. Yang dilihat hanya sisi-sisi negatif. Yang dilihat hanya sisi-sisi yang tidak berkenan di matanya. Sehingga terus dia mengeluh dalam hidupnya. Mengeluh. Sehingga akhirnya kekuatan yang dari Allah itu hilang. Letih lesu kata Daud. Kita terjebak dalam situasi seperti itu. Mari hilangkan kebiasaan-kebiasaan itu. Karena sekali lagi, mengeluh itu bukan karakter anak Allah. Karakter Kristus adalah karakter yang sungguh-sungguh kuat. Di dalam menghadapi tantangan apapun, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kuat. Kalau saudara ingat cerita tentang Marta, ya, di dalam Lukas pasal yang ke-10, saudara bisa baca ayat 38 sampai ayat yang ke-40, bagaimana Maria mendengarkan ketika Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Maria dengan tekun mendengarkan firman Tuhan. Tetapi Marta melayani. Ya, dia mengambilkan makanan,
keluar membawa makanan, dihidangkan, mengambil lagi makanan dari dapur, mengeluarkan lagi makanan, dihidangkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, mungkin menghidangkan minuman-minuman. Tetapi saudara, akhir dari apa yang dia lakukan, dia mengeluh dan dia berkata kepada Yesus, Yesus, kenapa engkau biarkan Maria hanya duduk sementara aku sibuk? Beritahu dia supaya dia bantu. Nah, saudara, kadang-kadang kita juga terjebak dalam kondisi seperti itu. Melakukan sih melakukan, ya, tetapi diwarnai dengan keluh kesah. Saudara, kalau kita lakukan sesuatu pekerjaan, kalau kita bekerja, bekerjalah dengan sukacita seperti kata firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Kalau saudara seorang ibu rumah tangga, lakukan pekerjaan rumah tangga dengan sukacita seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau saudara seorang suami, seorang imam yang bertanggung jawab dalam pekerjaan, bekerjalah dengan baik, bertanggung jawablah terhadap hidup keluargamu. Jangan engkau mengeluh, karena memang bekerja itu capek, saudara. Ya, banyak beban di dalam pekerjaan itu capek. Tetapi saya mau ingatkan, kalau engkau tidak bekerja, engkau akan lebih capek lagi. Engkau akan lebih lelah lagi. Oleh sebab itu ketika engkau masih bekerja, naikkan syukurmu. Jangan mengeluh, bersukacitalah. Itu yang Tuhan mau, saudara. Itu karakter anak-anak Allah. Oleh sebab itu, sekali lagi Daud mengingatkan, jangan sampai kita masuk dalam jebakan itu. Perangkap yang membuat kita letih lesu. Jangan sampai kita menjadi biasa untuk mengeluh. Yang kedua, kenapa orang selalu mengeluh? Mungkin tekanan hidup, Bapak Ibu. Hari-hari ini tekanan hidup begitu berat. Ya, pemerintah sedang membuat aturan-aturan new normal. Tetapi mari ikuti saja itu dengan kekuatan yang dari Allah. Karena memang pemerintah itu ditempatkan Allah untuk mengatur kita. Wakil Allah di dalam dunia ini. Kalau kita mengikutinya dengan baik, saudara, maka kita juga akan dapatkan berkat-berkat Tuhan. Di masa-masa sulit sekalipun, saya percaya saudara, kita tetap akan dapat bersyukur. Ya, karena memang sedang diatur, saudara. Pasar tidak boleh buka seharian penuh. Di dalam pasar ada nomor ganjil, ada nomor genap yang boleh buka dan tidak boleh buka. Ada hal-hal yang diatur, mal boleh dibuka tetapi yang ini belum, yang itu belum, yang ini belum, yang itu belum. Ikuti saja sampai memang semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan lewat pemerintah. Nanti kita akan lihat bagaimana pertolongan Tuhan khususnya buat bangsa Indonesia ini. Ya saudara, tekanan seberat apapun, mari kita lewati dengan baik. Yang ketiga, kenapa orang selalu mengeluh? Karena orang seringkali tidak bisa mengucap syukur. Kita tidak bisa mengucap syukur. Tuhan mau supaya kita terus mengucap syukur. Kalau saudara baca di 2 Tesalonika 5 ayat 18 itu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang terjadi, saudara. Karena itu yang dikehendaki Allah. Itulah karakter anak Allah. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Supaya kita sungguh-sungguh bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan berlaku buat kehidupan saudara dan saya. Mari Bapak Ibu, jangan kita terjebak ya oleh kondisi keadaan seperti itu. Sekalipun kita melakukan, tetapi kalau kita mengeluh, itu tidak mendatangkan berkat apa-apa. Nah saudara, boleh apa enggak gitu ya? Boleh apa enggak sih kita mengeluh? Firman Tuhan berkata, boleh saudara, tapi hanya satu. Boleh itu hanya satu ya, kita buka. Ratapan, Yeremia menulis saudara di dalam ratapan. Untuk hal ini kita boleh mengeluh. Ratapan pasal yang ketiga. Tetapi untuk hal-hal lain Tuhan ingatkan lewat nabi-nabinya, lewat kebenaran firman Tuhan.
jangan kita mengeluh. Tetapi untuk satu hal ini, Yeremia menulis saudara, justru kita harus mengeluh dalam persoalan ini. Ayat 39, Ratapan 3 ayat 39, mengapa orang hidup mengeluh? Ya saudara, tadi jawabannya mungkin karena kebiasaan. Mungkin karena tekanan hidup yang begitu berat. Dan barangkali orang tidak bisa bersyukur sehingga orang mengeluh. Tetapi orang jarang sekali mengeluh untuk yang satu hal ini, yaitu untuk pelanggaran-pelanggaran, yaitu untuk dosa, yaitu untuk kesalahan. Seringkali orang membiarkan hidupnya diwarnai dengan kesalahan, diwarnai dengan pelanggaran, diwarnai dengan dosa. Tapi tidak ada keluhan yang keluar dari hidupnya. Sehingga Yeremia mengingatkan dalam kitab Ratapan ini, biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Yang satu ini boleh dan harus saudara. Kalau kita berbuat dosa, kita mengeluh, Tuhan kenapa saya terjebak? Kenapa saya jatuh dalam dosa? Kenapa saya terikat? Berapa banyak orang yang terikat narkoba? Mereka happy-happy, mereka senang-senang menikmati narkoba. Nanti mengeluhnya kalau sudah tertangkap. Ya, mengeluh karena mungkin diperlakukan kurang baik. Tetapi waktu melakukan dosa, waktu melakukan pelanggaran, mereka tidak mengeluh. Tuhan mau supaya kita membiasakan diri saudara, untuk kita bisa mengucap syukur. Jangan mengeluh. Warnai hidup ini dengan sukacita di dalam Tuhan. Karena ketika kita mengeluh Bapak Ibu, kekuatan kita hilang. Saudara ingat Ayub. Daud pernah terjebak dalam keluh kesah itu. Ayub juga pernah terjebak dalam keluh kesah itu. Kalau saudara baca Ayub pasal yang ke-7, ayat 1 sampai ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-11. Atau kita buka saja firman Tuhan saudara. Dari Ayub pasal yang ke-7. Ya, supaya kita sama-sama melihat, membaca firman Tuhan ini. Ayub pasal yang ke-7. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang 4, nanti kita akan loncat baca ayat yang ke-11. Hidup itu berat, kita tahu saudara, Ayub memang punya pergumulan yang sangat berat. Betapa tidak saudara. 10 anaknya mati dalam seketika. Itu tidak mudah ketika kita mengalami persoalan seperti itu. Usahanya tiba-tiba hancur, dirampok, dirampas. Habis semua ternak dan harta bendanya. Tidak berhenti sampai di situ. Dia kena sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua luka dan berbau busuk. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, akhirnya Ayub terjebak di dalam keluh kesah. Dia berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, yang merindukan naungan seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Ayat yang ke-11 kita loncat saudara. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Ayub terjebak dalam
keluh kesah. Bapak Ibu, mari kita semua sungguh-sungguh hari-hari ini ketika kita menghadapi persoalan yang berat, seberat apapun, mungkin seperti yang dihadapi Ayub. Tetapi saya mau ingatkan saudara, ketika kita terus berkeluh kesah, maka kebaikan Tuhan tidak segera datang buat hidup saudara. Justru kita sedang menjauhkan diri dari kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi kalau kita segera sadar, seperti Ayub sadar, maka Tuhan akan memulihkan hidup saudara. Jangan warnai hidup saudara dengan keluh kesah, karena itu tidak akan membawa perbaikan apa-apa dalam hidup saudara. Tetapi warnai hidup saudara dengan ucapan syukur. Dan engkau akan lihat betapa Tuhan itu luar biasa. Kita kembali saudara kepada kitab Peratapan. Kitab Peratapan pasal yang ketiga tadi. Ya, Yeremia menuliskan kepada kita saudara, supaya kita sungguh-sungguh bisa mengucap syukur di hadapan Allah dan berkata Tuhan itu baik. Kita baca ayat yang ke-22 dari Ratapan pasal yang ketiga. Ini yang harus kita lakukan ketika tekanan yang berat, persoalan yang berat, masalah hidup yang berat, pergumulan saudara yang berat, mungkin di pekerjaan, mungkin di rumah tangga, mungkin di bisnismu, di usahamu. Saudara fokuskan hidupmu kepada Tuhan, bukan kepada persoalan-persoalan yang berat itu. Persoalan yang berat kita harus hadapi, ya kita harus lewati, kita harus lalui. Karena memang itulah yang hari-hari ini harus kita hadapi. Kalau kita mengeluh di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5, kalau kita terus mengeluh artinya saudara kita sudah bosan hidup. Kalau kita masih mau hidup di dunia ini, hadapi setiap tantangan, hadapi setiap persoalan itu dengan kuat kuasa Allah. Sehingga satu waktu kebaikan Tuhan itu pasti terjadi buat hidup saudara. Pasti akan digenapi buat hidup saudara. Dan kita harus banyak mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ya, seperti yang ditulis di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 ini. Dikatakan firman Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saudara percaya? Amin Bapak Ibu. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Amin. Ya. Karena Tuhan itu mengasihi setiap kita, mengasihi anak-anaknya, sehingga kasihnya itu tidak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmatnya, dikatakan selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kalau saudara ada dalam tekanan, jangan diisi dengan keluh kesah, tetapi terus berharap kepada Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan baik buat hidup orang yang berharap kepadanya. Jangan berharap kepada yang lain. Sehebat apapun usaha pekerjaan saudara, kalau saudara isi hidup saudara dengan keluh kesah, maka engkau akan letih lesu, engkau tidak akan berdaya, engkau akan enggan menghadapi tantangan-tantangan. Tetapi kalau engkau terus berharap kepada Tuhan, maka Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat 26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Pagi yang diberkati ini, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita nantikan pertolongan Tuhan. Kita banyak berdoa, kita banyak bersyukur kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan nantikan Dia, berharap terus kepada Tuhan. Jangan mengeluh, karena mengeluh bukan karakter anak-anak Allah. Mari saudara, kita bawa di dalam doa hidup saudara, keluarga saudara, usaha pekerjaan saudara, anak-anak saudara, bahkan bangsa dan negara Indonesia ini. Kita bawa di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh menanti-nantikan
pertolongan yang datang dari Tuhan. Sehingga engkau akan terus berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pujian, kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Firman Tuhan sudah disampaikan pada pagi ini. Jangan engkau mengeluh, karena mengeluh bukan karakter anak Allah. Tetapi biar hidupmu diwarnai dengan ucapan syukur. Jangan jadikan kebiasaan dalam hidupmu terus mengeluh, sehingga engkau letih lesu, engkau tidak punya gairah, engkau tidak punya kekuatan Allah dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau warnai hidupmu dengan ucapan syukur, dan engkau akan terus berkata, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Maka kekuatan Allah yang berlimpah-limpah itu akan turun ke atasmu. Berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat setiap anak-anakmu yang ada di rumah, dimanapun mereka ada, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ketika mereka membuka hati, masuk firman-Mu dalam kehidupan mereka, mereka melakukan apa yang Tuhan mau supaya kami lakukan. Maka diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati anak-anak, diberkati usaha pekerjaan, diberkati kesehatanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan Allah yang berlimpah-limpah itu memelihara hidup saudara mulai hari ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Selalu baru tiap hari, baru tiap hari, besar setiamu Tuhan. Besar, besar setia, selalu baru, selalu baru tiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Sekali lagi, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, Tuhan, besar setiamu. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di minggu terakhir di bulan Juni ini, berkat Tuhan berlimpah-limpah. Baru setiap hari buat kehidupan kita, buat kehidupan saudara semua. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, simpan, lakukan kebenaran firman Tuhan. Setiap kita yang diberkati pagi ini, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang berikut ini. Terima kasih telah berpartisipasi dalam ibadah minggu ini. Pengumuman untuk ibadah minggu depan pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng, agar kita semua tidak ketinggalan untuk ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat lagi satu pujian. Mari kita puji Tuhan sekali lagi, katakan,
Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati. Sekali lagi katakan, ya Tuhan, tiap ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu. Tuhanku, Tuhanku yang kudus, Engkau ku miliki setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari lebih lagi katakan, ya Tuhan, tiap jam, ya Tuhan, tiap jam. Di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, sekali lagi katakan, ya Tuhan, ya Tuhan. Katakan, penuhi hatiku, penuhi hatiku, supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati. Ku datang juru selamat, berkati. Sekali lagi katakan, ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat ibadah online kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami diberkati dengan pujian penyembahan Tuhan yang menyegarkan jiwa kami, menguatkan setiap kami umat-Mu Bapa. Terlebih dengan kebenaran firman Tuhan, kami diingatkan kembali Tuhan, untuk kami berhenti mengeluh, karena mengeluh tidak membawa kebaikan bagi hidup kami. Bila kami belajar mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu Bapa, di segala musim hidup kami, Tuhan selalu ada atas kami, baik suka maupun duka. Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Juga buat seluruh jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, Kau menyertai, Kau memberkati Bapa. Tuhan berikan kekuatan, Roh Kudus yang menuntun kami senantiasa Bapa, terus berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Bila kami mengeluh atas dosa-dosa kami, dan kami boleh memperbaiki hidup kami, semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk kami berhenti berbuat dosa, untuk kami mengeluh atas dosa-dosa kami, dan kami berbalik kepada jalan-jalan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya bangsa kami juga berhenti mengeluh Tuhan, berhenti berkeluh kesah.
sehingga pemulihan Allah terjadi atas bangsa kami. Bangsa kami dipulihkan Tuhan, ekonomi bangsa kami dipulihkan Tuhan. Bahkan corona segera berlalu dari bangsa kami, bahkan dari muka bumi ini Tuhan. Yang kesehatan Allah menyertai setiap umat-Mu. Dimanapun umat Tuhan berada, kesehatan Allah ada atas setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali-kali kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, GTDI Sentra Niaga Blue Hari Hijau. Kiranya setiap umat Tuhan terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kami semua di awan-awan yang permai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus mengucap syukur. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, rahmat-Nya selalu baru setiap hari, setiap pagi menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Terus berikan hati yang terus mengasihi Tuhan, hati yang terus unity satu dengan yang lain, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan, hadirat Tuhan terus dinyatakan dalam setiap ibadah-ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan pulang Bapa, kami siap menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan yang beribadah pada pagi ini, diberkati rumah tangga, usaha, pekerjaan, kesehatan anak-anak, diberkati dalam nama Yesus. Studi anak-anak diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Terima kasih Roh Kudus. Besar Kau Allah, sungguh besar Tuhan. Kau Allahku. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kekasih-kekasih Kristus, terima berkat dari Bapa di surga. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus, persekutuannya manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai pagi ini, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan terus diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.